Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan tentang distribusi peluang diskrit dan kontinu. Disusun oleh kelompok 4 dengan anggota. Yang pertama yaitu email drip Tri Lestari dengan nomor NIM 20 20 16 116. Yang kedua yaitu Tia Triana Citra dengan NIM 20 20 16 115. Yang ketiga yaitu Tiara Dwi Mahardika 20 20 16 120. Pertama, kita akan membahas tentang variabel acak. Variabel acak menunjukkan nilai numerik yang mungkin dari eksperimen acak. Contoh, pada percobaan pelemparan mata uang, misal banyaknya muncul gambar dinyatakan X, maka X sama dengan variabel acak. Variabel acak dibagi menjadi dua, yaitu variabel acak diskrit dan kontinu. Selanjutnya itu perbedaan variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Yang pertama, variabel diskrit, data diskrit adalah data yang didapatkan dari hasil pencacahan atau perhitungan. Sedangkan kontinu adalah data yang didapatkan dari hasil pengukuran. Yang kedua yaitu pada diskrit angkanya hanya berupa bilangan cacah seperti 1, 2, 3. Sedangkan pada kontinu nilai datanya bisa berupa saja tergantung pada ketelitian alat ukurnya. Yang ketiga, contoh diskrit adalah menghitung jumlah orang, barang yang diproduksi, populasi penduduk, dan lain-lain. Sedangkan contoh kontinu yaitu menghitung temperatur, waktu, dan lain-lain. Yang pertama yaitu kita akan membahas tentang distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit. Pengertian distribusi peluang diskrit adalah sebuah tabel atau rumus yang mencantumkan semua kemungkinan nilai variabel acak diskrit dan nilai peluangnya. Syaratnya yaitu yang pertama, fx atau px lebih besar sama dengan 0, nilai peluang selalu lebih besar dari 0. Yang kedua yaitu sigma i sampai dengan tahingga sama dengan 0, px sama dengan 1, jumlah total peluang pada sebuah kejadian sama dengan 1. Penyajiannya yaitu distribusi peluang diskrit dapat digambarkan dalam bentuk tabel, grafik, maupun persamaan. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan contoh yang pertama. Soalnya yaitu tentukan rumus distribusi peluang banyaknya sisi gambar bila sebuah logam dilempar 3 kali dan buatlah tabelnya. Yang pertama-tama kita lakukan yaitu pelemparan mata uang 3 kali, banyaknya titik sampel yaitu 2 pangkat 3 atau sama dengan 8. Titik sampel bisa berupa angka-angka, angka-angka gambar, angka gambar-gambar, gambar-gambar-gambar, gambar angka gambar, gambar angka-angka, gambar-gambar angka. Maka NS-nya sama dengan 8. Langkah selanjutnya mari kita mencari NA atau banyak muncul sisi gambar. Banyak muncul sisi gambar atau NA adalah kombinasi 3, X. Jadi peluang muncul sisi gambar adalah Fx sama dengan NA per NS sama dengan kombinasi 3, X per 8. Untuk X 0, 1, 2, 3. Untuk X atau banyak muncul sisi gambar bisa tidak muncul sama sekali, bisa muncul 1, 2, dan 3. Untuk membuat tabel, mari kita ingat kembali rumus kombinasi, yaitu kombinasi n, x sama dengan kombinasi n faktorial per n min k faktorial dikali k faktorial. Jika X sama dengan 0, maka kombinasi 3,0 yaitu 1/8, sedangkan jika X sama dengan 1, maka kombinasi 3/1 sama dengan 3/8. Jika X sama dengan 2, maka kombinasi 3,2 yaitu 3/8. Dan jika X sama dengan 3, maka kombinasi 3,3 yaitu 1/8. Contoh soal yang kedua. Sebuah dadu dilempar 2 kali. Tentukan
peluang jumlah titik dadu dalam kedua pelemparan tersebut. Untuk jumlahnya lebih dari 8 yang A, yang B adalah jumlahnya antara 4 sampai 7. Nah, pembahasannya, jika misalkan X adalah jumlah titik dadu dalam kedua pelemparan, maka X yang mungkin yaitu 2, 3, 4, sampai dengan 12. Jadi yang paling kecil jumlahnya itu adalah 2, karena 2 itu pada pelemparan pertama muncul mata dadu 1, dan pada pelemparan kedua juga muncul mata dadu 1. Tidak mungkin jumlahnya 1, karena tidak mungkin salah satu pada pelemparannya tersebut bernilai 0. Kemudian yang paling besar jumlahnya adalah 12, karena kemungkinan 12 itu pada pelemparan pertama muncul mata dadu 6, dan pada pelemparan kedua juga muncul mata dadu 6. Nah, untuk tabel distribusi peluangnya bisa kita buat sebagai berikut. Untuk membuat tabelnya, kita juga butuh NS atau ruang sampelnya. Karena ini dadu, maka dadu itu ada 6. Karena dilempar 2 kali, maka NS-nya adalah 6 kuadrat atau 36. Sehingga pernya ini per 36 semua. Yang pertama, untuk X-nya 2, kemungkinannya hanya 1, yaitu dadu pelemparan pertama 1 dan dadu pelemparan kedua juga 1, sehingga peluangnya 1 per 36. Untuk jumlahnya 3, maka kemungkinan yang bisa itu pelemparan pertama muncul mata dadu 1, pelemparan kedua muncul mata dadu 2, atau sebaliknya yang pertama muncul 2, yang kedua muncul 1. Jadi ada 2 kemungkinan, sehingga peluangnya 2 per 36. Untuk mata dadu jumlahnya 4, maka kemungkinannya yaitu dadu pelemparan pertama 2, pelemparan yang kedua juga 2, kemudian kemungkinan selanjutnya pelemparan yang pertama 1, pelemparan yang keduanya 3, atau sebaliknya yang pertama 3, yang keduanya 1. Jadi ada 3 kemungkinan sehingga peluangnya 3 per 36. Begitu seterusnya sampai kita ke X sama dengan 12. Kemungkinannya adalah hanya satu, yaitu mata dadu pertama munculnya itu 6, dan mata dadu pelemparan keduanya juga 6. Tidak mungkin jumlah yang lain, misal 13, 14, karena maksimal mata dadu itu kan munculnya 6. Jadi tabel distribusinya seperti itu ya, sudah kita jelaskan mengapa bisa peluangnya seperti itu. Selanjutnya kita akan mencari jumlah mata dadu yang lebih dari 8, atau P dalam kurung X lebih besar dari 8. Maka kita jumlahkan. Karena lebih dari 8, maka kita mulai dari X sama dengan 9, 10, 11, dan 12. Jadi kita tinggal mengganti nilai-nilai tersebut, dilihat dari tabel. Untuk X sama dengan 9, peluangnya 4 per 36. Untuk X sama dengan 10, peluangnya 3 per 36. Untuk X sama dengan 11, peluangnya 2 per 36. Dan untuk X sama dengan 12, peluangnya 1 per 36. Jadi kalau kita jumlahkan itu hasilnya 10 per 36. Kita lanjut ke soal B, yaitu jumlah titik dadu antara 4 sampai 7. Maka yang mungkin yaitu X sama dengan 5 dan 6. Untuk X sama dengan 5, berdasarkan tabel, peluangnya itu 4 per 36. Untuk X sama dengan 6, peluangnya 5 per 36. Sehingga kalau kita jumlahkan, itu hasilnya 9 per 36. Kita perkecil jadi 1 per 4. Kita lanjut ke contoh 3. Nah, diketahui pada soal sebuah toko menjual obral 15 radio. Di antara radio tersebut, terdapat 5 yang rusak. Jika seorang calon pembeli melakukan tes 3 radio yang dipilih secara random, distribusi probabilitas X sama dengan banyak radio yang rusak dalam sampel itu, dan buatlah tabelnya. Yang pertama yang perlu kita cari yaitu nilai X-nya atau variabel acaknya. Maka kemungkinan X-nya itu bisa saja 0, atau pada saat pengetesan 3 radio, ketiga-tiganya dalam keadaan baik. Yang kedua X-nya 1, atau pada saat pengetesan 3 radio, terdapat 1 rusak dan 2 baik.
Yang ketiga yaitu X-nya 2 atau pada saat pengetesan 3 radio terdapat 2 rusak 1 baik atau X-nya 3 pada saat pengetesan 3 radio ketiga-tiganya rusak. Selanjutnya yang perlu kita cari yaitu NS atau ruang sampelnya. Diketahui pada soal jumlah seluruh radionya yang ada itu ada 15 radio. Dan dari 15 radio itu akan dilakukan 3 tes, maka NS atau ruang sampelnya yaitu kombinasi 15,3. Nah, selanjutnya kita tinggal menghitung peluang-peluangnya. Yang pertama yaitu untuk X sama dengan 0, maka peluangnya kombinasi 10,3, yaitu ketiga radio dalam keadaan baik per ruang sampelnya, yaitu kombinasi 15,3. Hasilnya, kombinasi 10,3 adalah 120 per kombinasi 15,3, yaitu 455. Kita perkecil jadi 24/91. Selanjutnya untuk X sama dengan 1, maka peluangnya adalah kombinasi 10,2 dikali kombinasi 5,3. Kombinasi 10,2 untuk 2 radio dalam keadaan baik dan kombinasi 5,1 untuk radio yang rusak. Per ruang sampelnya yaitu kombinasi 15,3. Hasil kombinasi 10,2 dikali kombinasi 5,1 adalah 255 per kombinasi 15,3 yaitu 455. Kita perkecil menjadi 45/91. Nah, kita lakukan hal yang sama untuk X sama dengan 2 dan X sama dengan 3. Setelah kita mengetahui peluang-peluangnya, kita buat tabel distribusi probabilitasnya. Yang pertama untuk X sama dengan 0, peluangnya 24/91. Yang kedua untuk X sama dengan 1, peluangnya 45/91. Untuk X sama dengan 2, peluangnya 20/91. Dan yang terakhir untuk X sama dengan 3, peluangnya 2/91. Nah, jumlah peluang-peluangnya tersebut berdasarkan syarat distribusi probabilitas diskrit harus sama dengan 1. Untuk membuktikan sudah sesuai atau tidaknya, mari kita jumlahkan. Yang pertama 24/91 ditambah 45/91 ditambah 20/91 ditambah 2/91, hasilnya yaitu 91/91 sama dengan 1, berarti sudah sesuai. Kita lanjut ke pembahasan kedua yaitu distribusi peluang kontinu. Pada distribusi peluang untuk variabel acak kontinu tidak dapat disajikan dalam bentuk tabel, tetapi dinyatakan dalam sebuah fungsi yang disebut fungsi densitas. Yang kedua, fungsi tersebut dinyatakan sedemikian, sehingga luas daerah di bawah kurva di atas sumbu X sama dengan 1. Nah, kalau distribusi peluang kontinu sudah pasti dia bicara pada peubah acak kontinu. Di sini nama lainnya adalah fungsi padat peluang. Ada 3 syaratnya. Yang pertama yaitu si fx-nya itu harus lebih dari sama dengan 0. Yang kedua, integralnya di seluruh bilangan real dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1. Dan yang ketiga, kalau kita mau mencari peluang si peubah acak atau X-nya itu bernilai di antara A dan B, maka kita bisa cari dengan menggunakan integral dari A sampai B dari fungsi massa peluangnya. Atau kalau kita melihat di kurvanya, makna dari peluang untuk peubah acak dari A sampai B itu bisa kita lihat dari luas di bawah kurva ini yang berwarna kuning. Kita lanjut ke contoh soal. Misal kita ingin melihat proporsi mahasiswa menjawab suatu tawaran lewat email berbentuk peubah acak kontinu dengan fungsi padat peluangnya yaitu 2x plus 2/5 untuk X di antara 0 dan 1 dan 0 untuk X yang lainnya. Yang pertama, tunjukkan bahwa syarat kedua terpenuhi. Syarat kedua dilihat pada slide sebelumnya bahwa integral dari negatif tak hingga sampai tak hingga itu sama dengan 1.
Jadi di sini juga kita mencari integral dari fungsi massa peluangnya dari negatif tahingga sampai tahingga. Namun, kita lihat pada soal, fungsi yang ada x-nya itu adalah dari 0 sampai 1, sehingga yang kita integralkan itu fungsi 2 dalam kurung x plus 2 per 5 dari 0 sampai 1. Nah, hasil dari integral 2x plus 2 per 5 adalah x kuadrat plus 4x per 5. Tinggal kita masukkan untuk x sama dengan 1. Maka hasilnya itu 5 per 5. Dikurangi, kita masukkan untuk x sama dengan 0. Hasilnya adalah 0. Sehingga 5 per 5 dikurangi 0, hasilnya itu sama dengan 1. Kita lanjut ke pertanyaan B, yaitu cari peluang bahwa lebih dari 1/4 tapi kurang dari 1/2 orang akan menjawab tawaran tersebut. Nah, caranya adalah seperti pada poin A, dengan mengintegralkan fungsi massa padat peluang kita tadi dari 1/4 sampai 1/2, dan pada akhirnya setelah kita integralkan kita akan memperoleh nilai 19/80. Selanjutnya kita akan membahas mengenai rata-rata hitung atau harga harapan atau ekspektasi, variansi, dan standar deviasi. Nah, di sini untuk rumus rata-rata hitung atau harga harapan atau ekspektasi adalah mu x sama dengan EX sama dengan sigma atau jumlah x dikali fx. Nah, untuk variansi rumusnya yaitu delta kuadrat sama dengan EX dikurangi EX kuadrat sama dengan jumlah atau sigma X kuadrat dikali Fx dikurangi sigma atau jumlah X dikali Fx dikuadratkan. Dan yang terakhir yaitu standar deviasi, rumusnya adalah akar dari variansi atau akar dari delta kuadrat. Selanjutnya di sini ada contoh, diketahui tabel distribusi probabilitas X, di mana X-nya ada 0, 1, 2, dan 3. Dan Fx-nya dari 0 adalah 0,1, dari 1 0,2, dari 2 0,4, dari 3 0,3. Jumlahnya ada 1. Untuk hasil X kali Fx, jika X-nya 0, Fx-nya 0,1, hasilnya 0. Jika X-nya 1, Fx-nya 0,2, hasilnya 0,2. Jika X-nya 2, Fx-nya 0,4, hasilnya 0,8. Jika X-nya 3, Fx-nya 0,3, hasilnya 0,9. Maka jumlahnya 1,9. 1,9 di sini adalah sigma X kali Fx atau EX sama dengan sigma X kali Fx sama dengan 0 kali 0,1 plus 1 kali 0,2 plus 2 kali 0,4 plus 3 kali 0,3. Hasilnya 1,9. Selanjutnya ada sifat-sifat ekspektasi. Yang pertama ada A, maka hasilnya A. Yang kedua EBX, hasilnya B kali EX. Yang ketiga EX plus A, hasilnya EX plus A. Yang keempat E kali BX plus A, hasilnya B kali EX plus A. Yang kelima CX kuadrat plus BX plus A, hasilnya C kali EX dikuadratkan plus B EX plus A. Selanjutnya ada varians dan deviasi standar. Untuk rumus yang pertama, rumus varians adalah varians X sama dengan E dikalikan X kuadrat dikurangi E dikalikan X dikuadratkan. Untuk rumus yang kedua, deviasi standar, di mana deviasi standar X sama dengan akar dari varians X. Yang selanjutnya, sifat-sifat varians.
Yang ke-1, varian X lebih besar dari 0. Yang kedua, varian X plus A sama dengan varian X. Yang ketiga, varians BX sama dengan B kali varians X. Yang keempat, varians BX plus A sama dengan B kali varians X. Sifat-sifat deviasi standar. Yang pertama, varian X lebih besar dari 0. Yang kedua, varians X plus A hasilnya varian X. Yang ketiga, varians BX hasilnya B kali varians X. Yang keempat, varians BX plus A hasilnya B kali varian X. Selanjutnya ada contoh. Diketahui distribusi probabilitas sebagai berikut, di mana X-nya ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Dan fx-nya ada 0,10, 0,25, 0,20, 0,15, dan 0,30. Jumlahnya adalah 1. Yang ditanyakan di sini adalah hitunglah poin A min X, poin B varian X, poin C deviasi standar X. Dan poin D, jika Y sama dengan 4X min 2, maka hitunglah min Y, varian Y, dan deviasi standar Y. Sebelum menjawab poin-poin yang dipertanyakan, kita buat tabel distribusi probabilitas terlebih dahulu. Jika X-nya 1, Fx-nya 0,10, maka X kali Fx-nya hasilnya 0,10, dan X kuadratnya kali Fx hasilnya 0,10 juga. Untuk X-nya 2, Fx-nya 0,2, maka hasil X kali Fx-nya adalah 0,50, dan X kuadrat dikalikan Fx-nya hasilnya 1. Jika X-nya 3, Fx-nya 0,20, maka hasil X kali Fx-nya adalah 0,60, dan X kuadrat dikalikan Fx hasilnya 2,40. Jika X-nya 4, Fx-nya 0,15, maka X kali Fx-nya adalah 0,60, dan X kuadrat dikalikan Fx hasilnya 2,40. Jika X-nya 5, Fx-nya 0,30, maka X kali Fx-nya adalah 1,50, dan X kuadrat dikalikan Fx hasilnya 7,50. Jumlah untuk X kali Fx adalah 3,30, dan X kuadrat kalikan Fx hasilnya 12,8. Langkah selanjutnya, kita menjawab poin-poin yang dipertanyakan. Untuk poin A, yaitu min X, rumusnya itu adalah sigma X kali Fx. Telah diketahui di tabel distribusi probabilitas bahwa X kali Fx hasilnya 3,30. Dan untuk poin B, varians X, rumusnya adalah E dikalikan X kuadrat dikurangi E dikalikan X hasilnya dikuadratkan, sama dengan 12,8 dikurangi 3,3 dikuadratkan, sama dengan 12,8 dikurangi 10,89. Hasilnya 1,91. Untuk poin C, deviasi standar X itu adalah akar dari varians X. Maka akar dari 1,91 hasilnya adalah 1,38. Dan untuk poin D, jika Y sama dengan 4X min 2, maka min Y-nya adalah E kalikan 4X min 2 sama dengan 4 dikalikan EX min 2 sama dengan 4 dikalikan 3,3 dikurangi 2 sama dengan 13,2 dikurangi 2. Hasilnya 11,2. Untuk varian Y sama dengan varian 4X min 2 sama dengan 4 kali varian X sama dengan 4 kali 1,91. Hasilnya 7,64. Untuk deviasi standar Y sama dengan deviasi standar Y
atau deviasi standar 4x-2 sama dengan 4 dikalikan deviasi standar X sama dengan 4 dikalikan 1,38. Hasilnya 5,52. Selanjutnya di sini ada contoh soal kedua. Diketahui tabel distribusi probabilitas X, di mana X di sini adalah banyak komputer yang terjual dalam satu hari. X-nya adalah 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk fx-nya ada 0,1, 0,1, 0,2, 0,3, dan 0,2 dan 0,1. Yang dipertanyakan, hitunglah A. Banyak komputer yang diharapkan terjual rata-rata dalam satu hari, atau EX, dan B. Deviasi standar X atau DS X. Maka dijawab, kita buat tabel distribusi probabilitas X terlebih dahulu. Untuk X-nya 0, fx-nya 0,1, maka hasil X kali fx adalah 0 dan X kuadrat kali fx hasilnya 0 juga. Untuk X-nya 1, fx-nya 0,1, maka hasil X kali fx-nya adalah 0,1 dan X kuadrat dikalikan fx hasilnya 0,1. Untuk X-nya 2, fx-nya 0,2, maka X kali fx hasilnya 0,4 dan X kuadrat dikalikan fx hasilnya 0,8. Untuk X-nya 3, fx-nya 0,3, maka X kali fx-nya adalah 0,9 dan X kuadrat dikalikan fx hasilnya 2,7. Untuk X-nya 4, fx-nya 0,2, maka X kali fx-nya adalah 0,8 dan X kuadrat dikalikan fx hasilnya 3,2. Untuk X-nya 5, fx-nya 0,1, X kali fx hasilnya 0,5 dan X kuadrat dikalikan fx hasilnya 2,5. Maka hasil jumlah dari X kali fx adalah 2,7 atau EX, dan hasil jumlah X kuadrat dikalikan fx hasilnya 9,3 atau EX kuadrat. Selanjutnya, untuk menjawab poin-poin di atas, yang pertama, EX atau min X sama dengan sigma X kali fx hasilnya 2,7. Di sini telah diketahui hasilnya pada tabel distribusi probabilitas. Selanjutnya, untuk poin B, varian X sama dengan E kali X kuadrat dikurangi E kalikan X hasilnya dikuadratkan, maka 9,3 min 2,7 dikuadratkan hasilnya 2,1. Untuk poin C, deviasi standar X sama dengan akar dari varian X hasilnya akar 2,01 hasilnya 1,42.